Kenapa PGPR ini penting? PGPR sebenarnya akan bermanfaat sekali untuk tanaman dalam proses pertumbuhan, vegetatif maupun saat generatif. Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang kali ini akan bercerita tentang salah satu metode pemupukan yang efektif pada tanaman. Nah, metode ini sudah sangat terkenal karena metode ini sudah banyak diuji coba oleh banyak peneliti di berbagai negara. Nah, metode ini kita sebut dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau yang lebih dikenal dengan PGPR. Nah, PGPR ini kalau kata teman-teman di Jawa ternyata ada kepanjangannya juga. Piye gawe petani ora rekasa. Jadi, bagaimana membuat petani tidak susah. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PGPR? PGPR adalah metode di mana kita menggunakan bakteri-bakteri yang hidup di sekitar perakaran. Nah, ini contoh ya. Ada beberapa perakaran yang kita kumpulkan yang nantinya akan kita berikan kepada tanaman yang memang kita budidayakan untuk membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Secara umum, ada banyak bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat PGPR. Tapi yang paling banyak digunakan umumnya adalah akar dari tanaman bambu. Jadi yang nanti kita kumpulkan adalah perakaran dari tanaman bambu. Kenapa PGPR ini penting? PGPR sebenarnya akan bermanfaat sekali untuk tanaman dalam proses pertumbuhan, vegetatif maupun saat generatif. Karena aktivitas bakteri nanti yang kita masukkan ke dalam tanah atau media tanam tersebut akan membantu tanaman untuk tumbuh, memiliki unsur hara yang memadai dan menjaga hal-hal yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Misalnya, bakteri-bakteri ini bisa melakukan fiksasi nitrogen dari alam, sehingga kemudian kecukupan nitrogen pada tanaman akan terjaga. Atau kemudian dia bisa membantu proses penyediaan unsur-unsur lain dibutuhkan. Misalnya, enzim-enzim tertentu, misalnya gibberellin, sitokinin akan terbentuk melalui proses-proses aktivitas bakteri. Kali ini kami akan menunjukkan bagaimana membuat isolat bakteri PGPR. Nah, cukup membuat isolat jangan banyak-banyak lah. Kita cukup membuat dalam kapasitas 5 liter. 5 liter ini selanjutnya nanti bisa kita kembangkan dalam jumlah yang lebih besar. 200 liter, 300 liter, atau sampai 1000 liter. Jika ingin kita gunakan dalam skala yang lebih luas. Misalnya 1 hektar, 1000 meter, atau selanjutnya. Nah, pada video selanjutnya kami akan tunjukkan bagaimana nanti mengembangkan isolat ini menjadi bakteri yang masif jika ingin digunakan dalam skala yang lebih luas. Baik, dalam pembuatan isolat ini bahannya cukup sederhana teman-teman. Seperti saya katakan tadi, kita punya perakaran bambu. Ketika mencari perakaran bambu, satu catatan penting untuk teman-teman, lakukanlah pada musim kemarau. Jangan melakukannya pada musim hujan. Akan lebih maksimal jika teman-teman mencarinya di musim kemarau. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah perakaran bambu yang kira-kira kita ambil dari kedalaman minimal 10 cm. Jadi memang perlu menggali. Belum menggali dan tampak di sini bambu-bambu ini sebagiannya sudah lapuk. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya pelapukan ini terjadi, salah satunya karena aktivitas bakteri. Nah, selain itu saya juga menyiapkan putri malu. Ini tanaman yang tidak asing bagi kita ya. Tanaman yang kalau disenggol langsung menutup daunnya karena malu atau entah apa. Ini kita sebut dengan putri malu. Putri malu ini kalau teman-teman amati, di tengah padang tandus atau di perkebunan tandus, di musim kemarau pun dia tetap hidup. Nah, kita akan ambil juga bahannya dari perakaran putri malu. Biasanya juga ada yang menambahkan perakaran kacang brol, kayak gitu, atau kacang tanah ya. Nah, intinya teman-teman bisa mengambil perakaran dari tanaman yang punya daya tahan di musim kemarau di tengah kering. Itu menjadi sumber. Tapi yang paling populer memang menggunakan sumber dari perakaran bambu. Itu bahan pertama, bahan pokok ya. Ini harus ada. Nah, bahan yang kedua kita harus punya molase. Molase, tetes tebu, atau gula merah bisa digunakan, tapi pastikan ketika mencampurkan nanti harus dingin. Nah, yang ketiga, saya punya air cucian beras. Kalau di Jawa ini disebutnya air leri. Sebenarnya bisa saja teman-teman menggunakan air biasa, tapi saya menyarankan untuk menggunakan air leri atau air kelapa. Kalau tidak ada air kelapa, menggunakan air leri. Kalau tidak ada air leri, menggunakan air kelapa. Bisa ditukar-tukar, tapi menggunakan keduanya akan baik. Bagaimana agar kita punya leri, sementara kita masak tidak banyak, katakanlah di rumah. Nah, saya melakukan metode sederhana ini. Saya menyiapkan 1 jerigen, ukuran 5 liter.
yang katupnya masih tertutup rapat. Jadi setiap saya habis mencuci beras, ingat ya, cucian pertama saya masukkan ke sini. Jadi ini adalah tabungan air leri. Jika penyimpanannya beres atau betul, maka kita tidak akan menemukan air leri ini membusuk. Justru kalau dicium, ini beraroma tape. Jadi penyimpanan yang baik akan menentukan keselamatan atau bisa digunakan atau tidaknya air leri ini. Jadi pastikan tertutup rapat, jauhkan dari lalat. Biasanya lalat yang menempel pada tutup atau bahan baku itu yang menyebabkan nanti pembusukan terjadi. Jadi pastikan semuanya bersih. Baik, cukup itu yang kita butuhkan. Nah, yang pertama adalah seluruh perakaran tadi kita masukkan ke dalam botol fermentasi. Perlu teman-teman ingat, botol fermentasi ini sudah didesain sedemikian rupa. Silakan tonton video kami sebelumnya untuk melihat bagaimana desain botol fermentasi ini. Sederhana, sebagian besar sudah saya masukkan. Ini saya masukkan sisanya. Satu hal lagi yang perlu diingat ketika teman-teman melakukan fermentasi, agar tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri lain, pastikan semua alat sudah disterilkan. Misalnya jerigen ini, sebelum saya gunakan untuk menampung perakaran, saya sudah membersihkannya dengan alkohol terlebih dahulu. Begitupun alat-alat lain yang digunakan. Misalnya ini baskom yang akan saya gunakan untuk melarutkan molase, saya juga akan bersihkan menggunakan alkohol. Cara ini memang sekilas terkesan merepotkan, tapi akan sangat menentukan pada keberhasilan fermentasi-fermentasi yang kita lakukan. Jika teman-teman yang tidak terbiasa dengan fermentasi, sebaiknya juga dilakukan pada malam hari, karena itu angka keberhasilannya jauh lebih tinggi. Tahu jika teman-teman juga berada di tempat yang banyak lalat, sebaiknya fermentasi juga dilakukan pada malam hari. Nah, kita siapkan wadahnya. Seluruh perakaran yang sudah kita kumpulkan dalam jerigen ini akan kita beri molase dan air cucian beras atau leri. Oke, pertama saya masukkan molasenya. Nah, untuk pembuatan PGPR sebanyak 5 liter cukup menggunakan 50 ml air molase. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan gula merah bisa menggunakan sekitar 250 gram. Molase ini kita campur dengan air leri. Perkirakan saja karena di sini tadi sama-sama 5 liter, tapi di sini sudah kemasukan perakaran. Nah, agar merata perlu kita aduk ya. Agar merata perlu kita aduk sampai dia menyatu. Jika sudah merata, sekarang waktunya untuk mencampurkan ke dalam jerigen yang sudah berisi perakaran. Baik teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang sudah kita jadikan satu di dalam jerigen. Nah, jika teman-teman sudah melakukan pencampuran secara menyeluruh, maka pastikan sistem aerasinya dikunci dengan rapat, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam, tapi sebaliknya, udara apabila ada kelebihan akibat tekanan gas dari proses fermentasi dapat keluar. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam botol yang berisi air. Proses fermentasi sebaiknya dilakukan minimal selama 14 hari. Lebih lama akan lebih baik. Indikasi dari fermentasi yang berhasil adalah jika nanti kita buka, maka akan tercium aroma tape. Sebenarnya itu terjadi karena fermentasi atau perubahan pada gula yang kita masukkan. Nah, selain itu, selama proses fermentasi ini tidak tertutup kemungkinan akan muncul gelembung-gelembung udara di dalam botol yang kita isi air akibat tekanan dari dalam jerigen penyimpanan bahan baku. Nah, teman-teman, PGPR ini nantinya akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang melakukan budidaya tanaman, baik itu hortikultura maupun tanaman-tanaman pertanian lainnya. Silakan teman-teman mengembangkan sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana ini, sehingga bisa membantu proses pengelolaan lahan yang dilakukan oleh teman-teman. Selain bisa mempercepat atau membantu pertumbuhan,
PGPR ini juga nantinya akan membantu proses pengurangan hama akibat dari patogen-patogen yang hidup di lahan. Selain itu teman-teman, biasanya dalam kebiasaan kami, karena kami juga melakukan fermentasi beberapa bahan secara bersamaan, kami akan memberikan nama dan tanggal fermentasi pada botol ini, sehingga kita kemudian bisa memeriksa apakah sudah melewati batas minimal hari fermentasi sehingga bahan bisa kita gunakan. Oke, sekilas itu teman-teman dari kami tentang pembuatan PGPR. Semoga bahan baku sederhana ini bisa membantu teman-teman dalam proses pengelolaan lahan. Jika teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan konten serupa. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam.